Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jangan dipandang sebelah mata, Ada belakang. walaupun kami hanya buruh migran Indonesia. Assalamualaikum para hadirin semua. Salam sejahtera untuk anda semua. Hidayahku berkenan persatuan dalam Ikhwaniyah akan bersembahkan lagu berhijab dan sholawat. Mari kita bergembira, mari kita bersama-sama. Assalamualaikum para hadirin semua. Salam sejahtera untuk anda semuanya. Kami dari program Persatuan Dakwah Victoria akan mempersembahkan lagu qasidah dan sholawat. Mari kita bergembira, mari kita bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat-sehat ya? Ya, mari kita bersama-sama memperbanyak sholawat. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Jamalan Ya Mustafa al-Mukarram, Ya Rasulullah Mukarram, Warubika Mubika Mukarram, As'aluku hati wisat lidani beritu jaya. Jamalah gemar bisni, masa bin
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakiran sadiqa wa amalan salihan maqbula. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama kita muliakan dan kita selalu rindukan Bunda Nuris. Dulu apa saya nggak ditodong sama Bunda Nuris. Saya tadi bilang ke Bunda Nuris kayaknya harus segera pulang ke Indonesia jadi ustazah menggantikan Mama Dede. Saya yakin kalau Bunda Nuris pulang ke Indonesia, Bunda Nuris jadi selebgram. Selebgram memasak ya Bunda Nuris ya. Karena masakannya enak. Salah satu yang saya rindukan dari Hong Kong itu adalah masakannya Bunda Nuris. Dulu saya tiap tahun 2 kali ke Hong Kong. Jadi kalau saya pengen nyari bawang merah, saya ke Hong Kong. Tapi berhubung Bunda Nuris lupa sama saya, ya udahlah 5 tahun saya ke Hong Kong. Hampir saya bilang saya nggak akan ke Hong Kong lagi, tapi alhamdulillah Bunda Nuris ingat lagi sama saya. Dan setiap melihat wajah-wajah anak-anak muda, cewek-cewek Hong Kong yang soleha, yang sebagian besarnya adalah jomblo fisabilillah, saya selalu senyum-senyum sendiri karena diam-diam saya mengagumi kalian. Diam-diam saya sebetulnya belajar dari kalian karena kalian semuanya orang-orang yang hebat. Karena gak mudah loh untuk pergi meninggalkan keluarga sebagai perempuan ya. Kalau sebagai laki-laki itu mungkin hal yang biasa. Sebagai perempuan pergi meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, jauh dari orang yang tercinta, mungkin sebagian LDR-an yang gara-gara LDR-an akhirnya ditinggalkan. Dan kemudian pas pulang-pulang ternyata udah ada jalur itu tuh semuanya gak mudah. Jadi apapun yang kalian korbankan untuk bisa mencari rezeki yang halal di sini itu adalah jihadnya kalian. Maka jangan pernah mengotori jihad itu dengan sesuatu yang Allah nggak ridho. Karena pengorbanan untuk sampai ke sini itu tuh gak mudah, saya yakin banget. Jangankan kalian yang tinggal di Hong Kong dengan segala amanah yang berat, orang yang keluar negeri untuk kuliah aja itu pengorbanannya luar biasa. Padahal dia udah dapat beasiswa, dapat asrama, tugasnya cuma belajar, itu aja berat. Apalagi kita yang bukan hanya ke luar negeri, tetapi juga mendapatkan amanah dari keluarga kita untuk menafkahi. Mungkin sebagian ada yang masih menafkahi orang tuanya dan adik-adiknya. Sebagian yang lain menafkahi anaknya, bahkan sebagai single mom, single parent. Ketika dia tidak bisa mengandalkan suaminya atau mantannya. Ya, mungkin sebagian di sini punya mantan sederet kali ya. Lebih dari selusin. Artinya apa yang sudah kalian korbankan untuk sampai ke sini, lalu bertahan di sini sampai jadi orang Hong Kong kayak Bunda Nuris,
Saya juga nggak ngerti Bunda Doris kenapa nggak pengen pulang ke Indonesia. Saking Bunda Doris cinta dengan Hong Kong ya, Masya Allah. Itu tuh nggak mudah. Dari anak beliau SD sampai anak beliau udah punya anak. Dari anaknya kecil sampai udah punya anak, udah punya cucu. Dan mungkin sebagian kalian juga sama-sama senior dengan Bunda Doris. Ada yang baru setahun, 2 tahun, dan itu adalah tahun-tahun yang paling berat. Maka jangan pernah mengotori jihad ini dengan sesuatu yang Allah tidak ridho. Sayang, pengorbanan yang sudah sekian besar dicatat oleh Allah sebagai sebuah jihad fisabilillah. Kemudian itu bisa menjadi adalah jalan kalian masuk ke surga, tiba-tiba terhalang hanya gara-gara tergoda sama mas-mas pom-pom. Apa istilahnya di sini? Jangan. Garangan. Garangan. Gara-gara tergoda sama Andi Lau, tergoda sama Jackie Chan. Oh ya, nanti bakalan ya. Udah tua. Saya udah nggak ngikutin siapa yang muda-muda. Jadi jangan kotori atau jangan batalkan, jangan rusak semua pengorbanan dan ibadah jihad mencari rezeki yang halal kalian dengan sesuatu yang Allah enggak ridha. Bersabarlah. Pengorbanan kalian hari ini adalah sebuah investasi di masa yang akan datang. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kalian berkorban, nanti akan Allah ganti dengan sisa usia kalian setelah menikah dengan kebahagiaan dan kebahagiaan. Ketika kita berkorban setahun sampai 5 tahun atau mungkin lebih mencari rezeki yang halal, harusnya dengan itu Allah akan mengaruniai untuk kita anak-anak yang hafiz dan hafizah. Tetapi gara-gara kita mengotorinya dengan sesuatu yang haram, akhirnya Allah SWT mencabut kembali semua kebaikan itu. Jadi bersabarlah. Dengan sedikit pengorbanan, dengan sedikit rasa rindu, dengan sedikit rasa yang tidak nyaman, maka bertahanlah di situ. Semoga Allah ridho dengan semua perempuan-perempuan pejuang yang solehah yang ada di hadapan saya. Hari ini kita akan belajar satu tema yang sangat penting. Jadi saya ini bukan seorang stand up comedy ya. Jadi jangan ekspektasi bahwa saya akan melucu. Karena saya ingin menyemangati teman-teman di sini dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Hari ini kita pengen belajar salah satu tema yang paling penting dalam Islam, yaitu tema rukun iman yang ke-6. Saya yang menjerumuskan saya dengan memisahkan saya dengan suami. Saya menjauh komunikasi dengan dia, ibu saya, karena selalu hanya nanya masalah uang. Karena posisi saya masih baru dan masih ada potongan agensi yang artinya gaji saya belum full. Tapi saya selalu berusaha menyisihkan rezeki untuk ibu saya. Alasan saya berangkat untuk membantu ekonomi keluarga. Apakah saya harus menanggung semuanya padahal saya masih punya suami ustaz? Suami yang nanggung. Suami. Laki-laki ketika menikahi perempuan, dia bukan menikahi satu orang, tapi menikahi satu keluarga. Iya, betul. Saya ketika menikah dengan istri saya, maka mertua itu adalah orang tua saya. Betul. Sehingga saya menafkahi istri sekaligus menafkahi orang tua, karena suami mertua saya sudah meninggal, bapak mertua saya sudah meninggal, berarti kan ibu mertua saya tinggal sendiri dan beliau tidak punya penghasilan. Saya harus rela dan ikhlas menafkahi beliau seperti saya menafkahi ibu saya sendiri. Itu kewajiban laki-laki di Indonesia sekarang. Kita udah bingung dengan hak dan kewajiban. Makanya perempuan yang jadi korban, perempuan yang harus berjuang, perempuan yang harus susah payah. Padahal perempuan itu fitrahnya adalah dinafkahi, bukan menafkahi. Ustaz kok kejam sekali. Ya emang kayak gitu harusnya. Saya gak marah dengan laki-laki
laki-laki yang manja kepada istrinya. Laki-laki itu harus tangguh. Yang berikutnya, dengan menyadari saya sendiri penuh dengan dosa, apakah Allah tetap akan memberi saya jodoh di dunia untuk saya, Ustaz? Ini dia orangnya SD, sadar diri. Dia nyadar dirinya tuh penuh dosa, tapi dia masih berharap punya jodoh yang terbaik. Bisa nggak Ustaz? Bisa. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Caranya apa Ustaz? Bersihkan diri kita. Bagaimana membersihkan diri? Satu, taubat. Kedua, tebuslah, bayarlah hutang dosa dengan amal soleh di masa sekarang. Dulu apa dosa kita? Banyak, maka sekarang tebus dan bayar hutang dosa itu dengan amal soleh. Taubatlah dengan taubatan nasuha, terutama dari dosa zina. Karena dosa zina itu harus dibayar di dunia sebelum di akhirat. Kalau nggak dibersihkan dengan taubat, kita akan siap-siap menanggung tagihan Allah untuk membayar dosa itu dengan cara yang sangat berat. Apakah saya harus berikhtiar mencari jodoh atau saya diam aja? Nah, saya adalah seorang perempuan. Boleh ikhtiar, tapi bukan dengan joget-joget di depan kamera. Boleh ikhtiar, tapi jangan jadi pantoy. Pantoy goyang. Ikhtiarnya gimana Ustaz? Ikhtiarnya ta'aruf. Tapi ta'aruf itu bukan bangunin tahajud ya. Ta'aruf itu bukan fit call tengah malam. Ta'aruf itu bukan kirimin emoticon senyum, big hug, little love. Bukan ini ta'aruf. Ta'aruf itu adalah mencari tahu tentang dia. Bisa lewat perantara, bisa langsung kita sendiri, tapi lebih baik dengan perantara orang yang kita percaya. Kalau itu memungkinkan, itu namanya ta'aruf. Pengen lebih kenal, bukan pengen mesra. Kalau fit callan itu bukan ta'aruf, itu bermesraan. Beda. Tunggu nanti aja kalau udah halal, gak perlu pakai kamera langsung. Gak usah dilanjutkan ya kalimatnya. Saya seorang janda beranak satu yang baru saja menikah lagi dalam rumah tangga. Saya bingung antara harus menetap dengan suami atau dengan anak, karena anak saya nggak mau ikut suami. Suami saya tinggal di rumah orang tua saya, makanya saya lari bekerja ke sini. Pilihannya luar biasa ya. Akhirnya daripada si malakama, mending saya pergi ke Hong Kong. Pilih anak, suaminya yang kecewa. Pilih suami, anaknya yang sedih. Akhirnya saya ke Hong Kong. Masya Allah. Luar biasa ikhtiarnya itu pengorbanan ya. Apa solusinya Ustaz? Itu dengan solusinya. Insya Allah nanti Allah akan memberikan petunjuk dan keduanya. Doakan aja. Tapi yang pasti ini kedua-duanya tidak bijak. Tidak boleh anak menghalangi ibunya menikah atau bersama dengan suaminya, dan tidak boleh juga suaminya itu membatasi dirinya di dalam pelukan ibunya, terus dia nggak jadi ngapa-ngapain kepada istrinya atau nggak berusaha untuk mendekat keluarga istrinya. Suaminya dong mendekat keluarga istrinya. Suaminya dong bujuk anak-anaknya. Anak-anak itu kalau dibujuk mungkin bisa jadi suaminya juga di sana, anaknya di sini, dan bingung istrinya. Ini laki-laki nih, laki-laki nggak benar nih. Harus suaminya yang datang untuk membujuk anak sambungnya supaya anaknya akhirnya berdamai. Anaknya nanti dari ibunya difahamkan pelan-pelan, tuh ayah sambung kamu kan udah niatnya baik, pengen ngajak kamu ngebakso, pengen ngajak kamu jalan-jalan. Sampai kapan kamu kan kayak gini terus? Dia udah niat baik loh. Lama-lama kan ngeluh juga hatinya. Tapi kalau anaknya di sini, suaminya di sana, kamu ada yang ngalah, akhirnya kita yang ngomong kan kasihan. Ini yang jadi korban adalah istri. Saya seorang janda anak satu. Dari mana? Itu cerita saya sebenarnya nggak ada kok. Bisa bikin komunitas ya, saya. Komunitas janda disabilitas ya. Saya seorang janda anak satu. Selama 10 tahun menjanda, saya tidak pernah memiliki hubungan sama laki-laki karena anak saya tidak mengizinkan saya menikah lagi.
Alhamdulillah. Tapi sekarang ada laki-laki yang mau serius dan mau menikahi saya, Ustaz. Saya berniat menerima dia, tapi anak saya tidak mengizinkan buat menikah lagi. Bahkan saya diancam anak saya akan bunuh diri kalau saya menikah lagi. Iya. Coba banyak-banyak zikir la haula wala quwwata illa billah. Tahu nggak keajaiban Kayak kalimat gitu, zikir anakku itu? kira orang. Itulah kalimat yang mendatangkan keajaiban dalam hidup kita. Kalau pengen melihat keajaiban, coba sehari minimal 100 kali la haula wala quwwata illa billah. Terus secara syariat, gak boleh anak itu melarang ibunya menikah, apalagi ibunya janda. Bahkan seorang janda tidak perlu meminta izin kepada walinya untuk menikah, walaupun saat menikah harus dengan wali, tetapi tidak perlu meminta izin. Walinya tidak boleh menghalangi, maka walinya hanya boleh untuk menikahkan, tidak perlu diminta izin, kecuali dia melakukan dosa, yaitu dengan murtad atau menikah dengan yang berbeda keyakinan. Apalagi anaknya, nggak boleh dia melarang sampai ngancam-ngancam bunuh diri. Nggak mudah pasti bagi seorang ibu. Kalau anak sudah ngomong kayak gini, maka la haula wala quwwata illa billah. Saya minta doa semoga mendapatkan majikan karena waktunya saya cuma tinggal sampai 28 atau 29 Oktober. Biasanya kalau udah lewat waktu gimana? Harus pulang ya? Bagaimana hukumnya memberi uang untuk suami karena menjaga anak yang spesial? Sengaja saya melarang suami untuk bekerja meninggalkan anak sendirian. Boleh, tetapi lebih baik suami yang bekerja. Orang spesialis suami ini. Fitrahnya ibunya yang merawat anaknya. Kenapa? Gak akan pernah sama sayangnya ayah dengan sayangnya ibu pada. Tapi kan kita kadang-kadang tidak selalu ideal. Realitasnya tidak ideal. Makanya saya bilang awal boleh. Walaupun idealnya adalah suami yang bekerja. Sabar ya teman-teman. Sabar dengan laki-laki yang seperti ini. Baru aku ya, nanti marah harganya. Maksudnya kita punya dua pilihan. Sabar, maka itu baik. Insya Allah sabar kita akan dihargai oleh Allah. Tapi kalau kita nggak kuat, kita nggak ada paksaan harus kuat, harus bertahan. Yang harus kuat itu adalah laki-laki. Makanya ayatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu tegak sehingga menjadi pegangan bagi istrinya, bukan malah istrinya yang menjadi pegangan bagi suami. Ini laki-laki macam apa ini? Lama-lama dia pakai rok. Bagaimana cara lebih ikhlas? Saya ditipu teman sendiri sekitar $40.000. Berapa $40.000 itu? 80 juta. Sekitar 3 bulan yang lalu saya baru ditipu teman saya 200 juta. Terus apa urusan ikhlas? Ikhlas. Ustaz mau ketemu dia, udah saya blok. Tapi Ustaz maafin dia, saya maafin dia, saya ikhlas. Gara-gara saya ikhlas, Allah sudah menggantinya berlipat-lipat. Sebentar, 5 menit lagi. Bagaimana hukumnya ketika suami menyedekahkan istrinya kepada laki-laki lain? Tidak, ini setan, bukan manusia. Saya di rumah kenapa jadi galak gini ya? Biasanya saya sabar, dia melibatkan Allah, tiba-tiba saya jadi marah gini, ini gak benar. Semuanya tentang laki-laki yang gak benar ya. Saya tahu semua isi pertanyaannya adalah tentang laki-laki yang gak benar. Makanya, mintalah kepada Allah dengan doa yang sungguh-sungguh, ya Allah, datangkan laki-laki yang soleh kepada saya, perempuan saya. Karena kita nggak bisa menilai laki-laki itu di depannya. Laki-laki itu bisa kasih satu rahasia laki-laki ya. Laki-laki jago acting. Laki-laki itu jago
Terus gimana kita tahu dia jujur atau enggak? Minta sama yang Maha Tahu Allah Subhanahu wa taala dan jalankan hubungan sesuai dengan syariat Allah biar kita tidak terjebak kepada saya kira demikian. Ini maaf kalau nggak semuanya bisa dijawab, tapi saya tahu rata-rata tentang itu lagi. Waktu pertanyaannya udah habis, maaf ya. Jadi sengaja saya nggak jawab semuanya biar diundang lagi sama penulis. Pokoknya kalau bawa belum habis, saya ke Hongkong ya. Habis, tunggu Valentine, oke. Ya, tapi kan saya bukan calon, jadi saya bebas. Saya netral ya, jadi nggak ada pemilu-pemiluan dengan saya, tidak ada politik-politik. Kamu mau kemana? Insya Allah saya netral. Yang penting siapapun yang menang pemilu, kita akan bekerjasama untuk membangun Indonesia. Barakallahu fikum. Saya kira demikian. Mari kita tutup dengan doa. Pertama mendoakan diri kita dan keluarga kita. Kedua mendoakan suami kita, anak-anak kita. Dan yang ketiga kita doakan bangsa kita. Yang keempat yang istimewa juga kita doakan Palestina dan saudara-saudara. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة اللهم تقبل شهداءهم وارحم أمواتهم اللهم وحد صفوفهم وسدد رميهم واشفي جرحاهم وألف بين قلوبهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم انصرهم فإنك خير الناصرين وافتح لهم فإنك خير الفاتحين اللهم إنا نسألك أن تحرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي الغاصبين ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم أعطي كل واحد منا مسألته وقضي كل